Bismillahirrahmanirrahim. Fannikahu, itu terusnya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Fannikahu sunnatun madhiyatun wa hulukun min akhlaqil anbiya. Fannikahu mongko te nikah iku sunnatun sunnah madhiyatun kang wis liwat. Maksudnya sunnah yang sejak masa lalu ya. Sunnah sejak Nabi Adam ya. Pernikahan ini sunnah yang paling tua ya. Dan pernikahan itu dimulai di mana? Di surga. Nabi Adam kan menikah dengan Ibu Hawa di surga. Jadi bukan hanya di dunia, di surga Nabi Adam sudah menikah. Jadi sunnatun madhiyah. Wa hulukun min akhlaqil anbiya. Wa hulukun lan pakerti bagus min akhlaqil anbiya saking pira-pira akhlaki para nabi. Jadi akhlak nabi, pernikahan itu bagian dari khuluqul anbiya. Wa qala rajulun libni Adham rahimahullah. Wa qala ngucap sapa rajulun wong lanang libni Adham maring Kiai Ibrahim ibni Adham rahimahullah ngucapaken tuba laka faqad tafarraghta lil ayal faqad tafarraghta lil ibadati bil azubah. Ada orang memuji Kiai Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang wali ya, yang tidak menikah ya. Tidak punya istri, jomblo. Ada sahabat temannya memuji dia, tuba laka, tuba bejo, bagus sekali. Laka ketik panjenengan, faqad tafarraghta, teman-teman ngosongaken panjenengan, konsentrasi tafarrugh itu memfokuskan panjenengan lil ibadati maring ibadah bil azubati kelawan dewian dudo. Panjenengan tidak menikah hebat, betul-betul konsentrasi ibadah. Tapi Ibrahim menjawab bukan demikian. Faqala dawu sebagai Ibrahim bin Adham, la rau'atun minka bisababil ayali afdalu min jami'i ma ana fihi. Kata Ibrahim bin Adham, la rau'atun yakti utani wedi, kesulitan. Rau'ah itu ketakutan, kecemasan ya, problem. Mingka saking siro bisa babil iyali sebab keluarga. Ketakutan yang kamu alami gara-gara keluarga. Soal ekonomi, soal kesulitan ngatur anak istri ya. Namanya orang rumah tangga ini pasti ada lika-likunya. Tidak mungkin bahtera rumah tangga ya, ibarat bahtera, ibarat kapal di laut. Laut tidak akan selalu tenang. Laut ya pasti ada ombak, ada badai. Namanya laut. Mana ada laut yang selalu tenang? Yang selalu tenang itu kolam. Nah, kalau laut ya ada badai, ada ombak ya. Nah, mengarungi bahtera pernikahan itu tentu banyak suka duka ya. Tidak selamanya indah. Pasti ada tangis, ada tawa, ada senang, ada susah. Kata Ibrahim bin Adham, kesedihan yang kau alami sebab dari urusan keluarga. Karena kamu sibuk, anakmu nakal, istrimu cerewet, rezeki seret umpamanya. Kesedihan yang kamu alami dalam pernikahanmu itu afdol, lebih utama min jami ima sanging sekabehane perkara ana kang utai ingsun iku fihi ing dalem. Jadi Kiai Ibrahim bin Adham seorang wali, seorang kiai besar yang tidak menikah. Ketika dia dipuji, enak ya panjenengan tidak punya istri, fokus ibadah, wirid sembahyang. Kata beliau, enggak. Yang kamu hadapi dalam rumah tanggamu, badai dan gelombang kehidupan dalam rumah tanggamu,
kesedihan-kesedihan yang menimpa hidupmu itu lebih baik dari apa yang aku lakukan. Lebih baik afdalu min jami'i ma ana fihi. Lebih bagus dari apa yang saya lakukan. Maksudnya wiritan, tirakat, puasa, tahajud. Menurut Ibrahim bin Adham tidak sebanding dengan kesedihan dan kesusahan yang dialami oleh orang yang berumah tangga. Ya. Makanya jangan takut berumah tangga ya. Kayak nggak selalu pesta ya. Yang namanya pesta ya pasti ada akhir ya. Resepsi ya 2 hari. Bulan madu ya 1 bulan. Masa bulan madu 10 tahun. Pasti ada suka duka ya. Namanya menyatukan 2 orang yang berbeda ya. Latar belakang yang tidak sama ya. Pendidikan yang tidak sama. Apa itu adat istiadat yang tidak sama. Pasti memerlukan waktu untuk penyesuaian ya. Suami istri tidak mungkin langsung cocok, tidak. Mesti ada sedikit kurang, sedikit ini ya. Lah, kesabaran kamu membina rumah tangga dalam situasi apapun ya, itu pahalanya besar. Jadi ada pahalanya tersendiri ya. Makanya jangan takut berumah tangga. Qala dawu sapa niku rajul niku. Ada orang yang bertanya. Orang ini temannya Ibrahim bin Adham. Namanya Baqiyah ibnil Walid. Ya, dia ini memang boloplek ya, teman dekat. Terus dia tanya, kalau begitu kenapa kamu gak nikah? Famal ladzi yamna'uka minan nikah? Fama mongko iku apa alladzi te perkara yamna'uka nyegah apa maka ing sira minan nikahi saking nikah. Kalau begitu kamu gak nikah kenapa? Penjenengan kenapa kok gak nikah? Wong nikah itu pahalanya besar ya. Dijawab. Jawabnya bagaimana? Qala dawu sapa Ibrahim, mali hajatun ila mra'atin. Mali ora ono iku kedu ingsun apa hajatun kebutuhan ila mra'atin maring wong wadon. Kenapa saya enggak menikah? Karena saya sudah enggak butuh perempuan. Wis tuwek rek, wis tuwek. Wong wis tuwek siji rek mbek arek nom. Anak umur 20 tahun, 18 tahun, oh sih galak-galaknya. Lah umur swidak, 70 itu sudah susah sudah. Sudah perjuangan hidup ya. Untuk hidup harus berjuang. Kalau masih muda ini kan masih pandangan hidup. Memandang saya sudah bisa hidup. Harus tua ini dah perjuangan hidup sudah. Harus berjuang. Tidak gampang hidup gitu loh. Jadi Ibrahim bin Adham mengatakan, kenapa saya nggak menikah, saya menduda, karena saya sudah nggak butuh perempuan, saya sudah tua, ya. Memang gak butuh, gak amper, gak kepingin ya untuk apa menikah. Wa ma uridu an aghurra imra'atan binafsi. Wa ma uridu lan orang ngarepaken ingsun an aghurra ing yen to mbujuk ingsun imra'atan ing wong wadon binafsi kelan awak ingsun. Jadi beliau tahu diri, saya nggak ingin orang tertipu dengan saya. Karena wanita ini bagaimanapun kan perlu kehangatan. Nafkah itu ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Beliau sudah merasa dirinya sudah tidak mampu. Kasihan nanti ada wanita jadi istri, gak dikapak-kapak, no kan ya kasihan. Dia mungkin senang, tapi ternyata loh lah kok gini umpamanya. Karena dia sudah tidak mungkin untuk usianya, kesehatannya untuk melakukan pernikahan lagi. Jadi pada orang tertentu itu memang ada yang tidak sunnah menikah ya, karena dia ada alasan-alasan gitu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Dia ini memang sudah merasa dirinya udah nggak butuh perempuan.
Mungkin karena sudah sepuh ya, sudah tidak ada hajat. Tapi kalau masih muda-muda ya penting ya. Kalau bojo ya gak enak, kurang tenang ya. Waqat gila teman dan dawakan apa inna fadlal muta'ahili alal azbi ka fadlil mujahid alal qaid. Inna fadlal muta'ahili setune keutamaane wong kang berkeluarga. Muta'ahil itu berumah tangga. Alal azbi ing atase wong kang jumblu dewian iku ka fadlil mujahidi kaya keutamaane wong kang jihad fisabilillah alal qaidi ngalaken ing atase wong kang lungguh. Maksudnya orang yang tidak perang. Jihad kan pahalanya tinggi. Tidak jihad ada alasan boleh, tapi pahalanya tidak sama. Wa rakaataini lan sedune rong rakaat. Rong rakaat min mutaahilin saking wong kang berkeluarga. 2 rakaat dari orang yang beristri. Iku afdhalu luweh utama min sab'ina saking 70 apane rakaatan rakaate min azbin saking wong kang duda atau single. Jadi pahalanya orang punya istri dibanding orang tidak punya istri itu KCE ya 70 derajat. Ini walaupun hadisnya dhaif ini ya. Jadi rawahul Uqaili ya. Ada juga rakaatani minal mutaahil khairun min isnaini wa thamanina rakaatan minal azbi. 2 rakaat dari orang yang berkeluarga, beristri itu lebih baik dibanding 82 rakaat. Kacake akeh. 2 lawan 82 rakaat dibanding dari orang yang tidak beristri ya. Ini ada riwayatnya. Ini riwayat ini walaupun tidak apa namanya, bukan merupakan hadis sahih ya, tapi ada riwayat ya, bahwasannya pahala orang yang punya istri, pahala sholatnya orang yang berkeluarga itu 70 kali atau 82 kali dibanding orang yang tidak berkeluarga. Makanya dulu waktu saya ditinggal mati istri saya, itu Kiai Nawawi Sidogiri selalu kalau ketemu saya bilang begitu. Kadang-kadang Gus, kenapa kayak? Saya bilang saya masih sedih Kiai. Kata Kiai Nawawi, eman ganjarane, eman pahalanya. Karena orang punya istri pahalanya 70 kali lipat. Ya ini benar, ini hadisnya riwayatnya begitu ya. Memang ada riwayat bahwa pahalanya orang yang berkeluarga 70 kali lipat dibanding orang yang tidak berkeluarga ya. Ini secara umum ya. Nah sekarang pembahasan yang di bawahnya ini tentang alasan atau dalil untuk orang tidak menikah juga ada. Jadi ada dalil menikah, ada dalil tidak menikah juga ada ya. Ini untuk yang jomblo-jomblo ini ada alasan. Imam Ghazali ini fair, dalilik apa disebutkan, baru nanti dipilih. Kamu milih yang mana gitu. Kan orang ini kan beda-beda. Oh ini kategorinya ini ya, gitu. Wa amma ma ja'a fit targhib anin nikah. Adapun riwayat ya, wa amma ma anapun te perkara akan tumeka apa ma fit targhibi ing dalem ngedohaken, maksudnya niku nyengitaken, artinya targhib itu menjauhkan anin nikahi dari pernikahan. Jadi kalau an targhib an itu artinya menjauhkan. Kalau fi itu menyuka, menyenangkan. Jadi ada 2 arti yang berbeda. Kalau yang di atas targhib fin nikah, anjuran untuk menikah. Nah sekarang akan disebutkan dalil tentang targhib anin nikah, dalil untuk menghindari pernikahan. Ada juga, ada ya, pada kasus tertentu.
Waqad qala sallallahu alaihi wasallam khairun nasi ba'dal mi'ataini al khafiful hadh. Khairun nasi te luwih baguse menungso ba'dal mi'ataini sausi 200 tahun. Nah, maksudnya 200 tahun setelah kemangkatan Kanjeng Nabi, ya. Iku al khafifu, ya. Wong kang enteng, wong kang apa itu namanya, khafif. Khafif itu artinya ya enteng. Al-hadhu kang dewe, maksudnya al-hadhu itu yang menyendiri, ya. Bukan al-khafiful hal. Bisa juga al-hadhu itu bermakna al-hal, ya. Sebentar. Al-khafiful hadh itu kang keadaannya ringan, ya. Khafiful hadh itu begini. Hadh itu artinya asalnya itu hadh itu lapaknya kuda itu. Lapaknya kuda, pelana kuda itu, ya. Jadi ma ya'la alaihil badan min zuhril faras, ya. Al-khafiful hadh itu artinya orang yang enteng punggungnya, ya. Khafiful hadh itu wong kang enteng bebannya, ya. Orang yang tidak punya beban, ya. Khafif itu artinya enteng. Hadh itu mana asalnya itu, yaitu tadi beban punggung. Arti terjemahnya khairun nasi, orang yang terbaik ba'dal mi'atain, setelah 200 tahun kurunnya Nabi, al khafiful hadh, orang yang sedikit tanggungan, ya. Maksudnya tidak banyak keluarga, nggak banyak anak, nggak banyak harta, itu. Nisbatnya kuda itu punggungnya enteng, tidak ada beban. Orang yang tidak punya beban, maksudnya yang tidak punya istri, nggak punya anak. Ada yang mengatakan begini, khafiful hadh, orang yang ringan punggungnya, maksudnya ringan bebannya, gitu. Alladzi la ahla lahu wala walad, yaitu alladzi wong la ahla kang ora ono keluarga, ora ono bojo iku maujud lahu keduwe man, wala walad lan ora anak, ora ono anak, ya. Orang yang tidak punya anak, tidak punya istri, atau punya tapi sedikit, ya. Bisa jadi punya tapi sedikit, ya. Maksudnya zaman akhir ini memang problem, ya. Orang punya banyak anak, ya, apalagi banyak istri, bisa jadi problem. Karena apa? Sulit mencari harta halal, ya. Mencari kerjaan yang betul-betul halal ini tidak mudah. Ya kecuali orang itu kaya raya, tidak masalah. Tapi manusia pada umumnya hari ini situasi ekonomi ini kan belum membaik, ya. Secara umum manusia ini kan ekonominya ya tidak di atas. Makanya Nabi mengatakan orang yang terbaik itu orang yang tidak banyak beban, ya. Tidak banyak beban, tidak banyak anak, tidak banyak istri. Banyak istri beban, ya. Alhamdulillah. Orang punya banyak istri jangan dikira enak, ya. Ketoke enak, tapi ya beban, ya. Gelut tok. Tapi katanya kalau 4 sekalian enggak, kalau cuma 2 panas. Saya masih ingat itu dawuhnya Mbah Mun itu. Jadi al-wahdah, al-wahidah wahsyah. Istri kalau cuma 1 itu ngerkes no. Artinya kadang itu nggudo, rewel. Wasnain bainal jamrotain, punya istri 2, bagikan 2 bara. Panas, kanan kiri panas, iren-irenan. Lewat salasa kal jenazah, bojo 3 koyok jenazah, jenazah seret ngalor, seret gitu, seret ngetan, gak berdaya. Tapi lewat arba'ah, bojo 4 harus ulalailah, manten setiap malam. Wah, jadi bojo 4 mantenan terus. Jari ini ngono katanya, tapi saya nggak tahu. Karenanya Haji Omerama juga begitu. Dulu saya
ketemu Haji Merama sama almarhumah istri saya. Haji Merama bilang begitu, sudah nih Gus Fahrul biar menikah. Wah, abang jangan provokator, kata istri saya. Abang jangan provokator. Lu enggak nih, katanya Haji Oma. Bang Haji Roma itu istrinya banyak. Dia bilang tidak mungkin Tuhan melecehkan perempuan, katanya Haji Roma. Karena Tuhan yang menciptakan tidak mungkin melecehkan perempuan. Kalau nggak percaya ini handphonenya dikasihkan istri saya. Ini bicara sama Vero, istrinya bukan Vero, nama istrinya siapa? Rika. Nih bicara sama Rika. Rika, kata Haji Oma, istri saya sekarang ini, istri tuanya. Rika merasakan cinta saya setelah poligami itu jauh lebih besar, katanya Om Rama tadi. Tapi ya itu kalau bukan bakatnya tidak bisa. Haji Rama bisa, memang dia raja dangdut. Wong biasa-biasa ya mbumane. Tetapi yang terbaik memang jangan banyak istri, ya. Karena apa? Bebannya berat, ya. Satu istri aja kamu kualan, mana biaya ini, biaya itu, ya. Belum lagi kalau anaknya banyak, ya. Biayanya juga besar. Makanya dipikir-pikir, zaman akhir ini sebaiknya enteng, ya. Enteng dalam arti ojo akeh-akeh. Ya kayak anjurani KB itu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh kalau kamu mampu, boleh ya. Kamu punya anak 10 juga tidak apa-apa, asalkan tanggung jawab. Ojo mek nyitak tok, mari ngono kleler-kleler anakmu keembong-embong, bahaya nih. Jadi kalau memang kamu bertanggung jawab, ya, pendidikannya, akhlaknya, tidak ada masalah kamu punya anak banyak atau punya istri banyak, lek mampu. Nah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman akhir orang yang terbaik itu orang yang sedikit tanggungannya, khafiful hal. Maksudnya siapa? Ai qalilul iyal, orang yang enggak banyak tanggungan keluarga. Ya bisa jadi menikah tapi siji, anaknya siji atau luru, tidak banyak tanggungan. Loh, apakah ini tidak bertentangan dengan dalil yang mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah? Bukankah Nabi mengatakan tanakahu tanasalu, nikahlah kamu terus mana osing akeh. Maksudnya bagaimana? Ya, ini melihat konteksnya ya. Tidak semua orang itu sama, ya. Ada orang memang yang mampu, ya silakan, anaknya banyak, istrinya banyak, tidak masalah. Memang dia mampu, ya, tanggung jawab. Tapi bagi orang yang kurang mampu, ya tentu dia harus mengukur kemampuannya, ya. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hadisnya memang jelas ya. Hadisnya riwayat siapa itu? Abu Ya'la, riwayat Imam Al-Khattabi, ya. Walaupun hadis itu dhaif, ya. Artinya jangan dibuat dalil saklek. Ini ada riwayat walaupun bukan hadis sahih. Hadis yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ala nasi zamanun yakunu halakur rajuli ala yadi zawjatihi wa abawaihi wa waladihi yu'ayrunahu bil faqri wa yughallifunahu ma la yutiq fayadkhulul madakhil allati yadhhabu fiha dinuhu fayahlika. Rasulullah mengatakan ya'ti bakal teko, akan datang ala nasi ing atase menungso opo zamanun mongso yakunu kang ono opo halakur rajuli kerusakane wong lanang iku ala yati zaujatihi ing atase tangane bojo wadone rajul wa abawaihi lan wong tuwa lorone rajul wa waladihi lan anake rajul yu'airunahu padha nyacat-nyacat
mencela sapa zaujah wa abawailah bil fakri kelawan melarat. Wa yukallifuna lan padha merdi maksa menekan sinten zaujah wa abawaihi wa waladihi hu ing rajul ma ing perkara la yutiku kang ora kuwasa sapa rajul ya fayadkhulu mongko dadi mlebu sapa rajul al madakhila ing pira-pira nggon mlebu alladzi yadhabu kang ilang fiha ing dalam madakhil apa dinuhu agamane rajul fayahliku mongko dadi rusak sapa rajul. Ini hadis yang menjelaskan tentang efek zaman akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui akan terjadi, yakti akan datang ya, akan datang satu hari ya. Mungkin ini hari ini. Zamanun yakunu halakur rajul ala yadi zaujati. Akan datang satu masa seorang itu hancur, rusak gara-gara istri. Wa abawaihi atau dua orang tuanya atau anaknya wa waladi. Kenapa kok mereka bisa menghancurkan? Yu'irunau bil fakri. Karena mereka itu akan mengolok-olok dia melarat. Jadi bojone, Mas kon kok dadi wong lanang kok melarat. Pegawai kok melarat, nyolong ngono lho. Wah, ana bojone ngongkon nyolong. Bapake ngongkon nyolong, bapak sing gak kena. Kok nyambut gawe sing pinter didik. Ojo jujur-jujur umpamane. Anaknya juga begitu, njaluk duit, njaluk iki, njaluk iku. Akhirnya bapaknya stres. Anaknya wajan, minta mainan mahal, minta handphone, minta game, minta ini. Akhirnya bapaknya susah. Wa yukallifunahu ma la yutik. Mereka membebani lelaki itu dengan beban berat. Akhirnya fayadkhulul madakhil, dia akan masuk di tempat-tempat alladzi yadhabu fiha dinuhu, yang di itu akan rusak agamanya. Fayahliku, dan dia akan hancur. Ini banyak ya kasus, ya kita ngeri, banyak dengarlah di medsos, di TV. Ada seorang suami nekat jambret gara-gara apa? Untuk beli susu. Ya kan kasihan. Karena anaknya nggak makan, ada orang nekat nyukil toko, mencuri, merampok ya. Masya Allah, naudzubillah. Ada orang menjadi gelap mata karena ekonomi, sehingga dia melakukan kejahatan. Hari ini sudah terjadi ini, karena anaknya minta handphone. Kan sekarang anak kecil-kecil pegang HP, nggak dikasih HP nggak mau sekolah. Akhirnya bapaknya bingung. Bapaknya nyambut kayak ini becak, gak iso tuku. Nah, kalau nggak kuat iman nyolong ya. Naudzubillah ya. Makanya penting mendidik anak, penting mendidik istri. Jangan sampai kamu kalah ya. Wanita hari ini kadang begitu, membanding-bandingkan. Walah pak, aku jadi bojomu, pancet kelambiku ngene, gelangku karet. Enak karet kena jepret. Tonggoku iku lho wis tuku TV, iku anu tuku kalung, si anu beli sepeda. Karena suaminya menuntut kok keliru. Istrinya menuntut suami. Akhirnya suaminya gelap. Akhirnya jatuh ke kejahatan. Ini terjadi pada zaman sekarang ya. Bukan zaman dahulu, zaman sekarang banyak kasus begini. Suami ikut kejahatan gara-gara tuntutan anak istri ya. Naudzubillah. Makanya ada ulama yang memilih menjomblo, tidak nikah karena takut ini. Takut gak kuat beban, jatuh ke perbuatan haram ya. Artinya ada ulama yang memilih tidak menikah karena alasan ya. Ini kan alasan, bukan berarti lebih baik secara mutlak, tapi alasan tertentu. Wa fil khabari dalam hadis qillatul ayali ahadul yasaraini. Qillatul iyal utai kiti keluarga, sedikitnya keluarga tanggungan iku ahadul yasaraini, salah swijine kemudahan luru. Kan kemudahan itu innamal yusri yusra, innamal yusri yusra. Salah satu dari dua kemudahan itu adalah tidak banyak tanggungan.
Orang kalau tidak banyak tanggungan hidupnya lebih enteng ya. Wa kasratuhum ahadul faqraini. Sementara banyak tanggungan, banyak anak, apalagi banyak istri, itu ahadul faqraini, salah satu dari dua kefakiran. Beban hidupnya berat. Makanya kamu harus hitung-hitung ya. Ojo kakean pola. Wong Jawa biasa kakean gaya. Kayak sugih titik rabi maneh. Ngono iku yo gak iso sugih. Wong penggaweane nyopir bojone loro. Ngono iku. Gak kuat sugih. Bebannya jadi berat. Akhirnya kerjanya ngoyo. Kalau kamu belum waktunya ya jangan maksa. Kecuali kamu memang sudah menjadi sultan, raja kapal, ya boleh. Samsul menjadi juragan perusahaan apa yang orang yang cukup silahkan tidak masalah. Tapi kalau kamu itu amatiran, jangan macam-macam, berat masalahnya ya. Wasuila Abu Sulaiman Ad-Darani anin nikah. Wa usuila lan tentakani sop Abu Sulaiman Ad-Darani, Kiai Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani seorang wali, seorang kiai, ditangani anin nikahi saking pernikahan. Bagaimana menurut panjenengan pernikahan? Faqala dawu sop Abu Sulaiman, asyarbu sabar anhunna saking nisa iku khairun luwih bagus minas sabri tinimbang saking sabar, timbang saking sabar alihinna ingat si mengkono nisa. Beda anhunna dengan alihinna bedanya begini. Sabar kamu dari mereka nggak nikah itu lebih baik daripada sabar kamu menghadapi mereka. Kan bujuk cerewet itu umum, mulai zaman biyen bujuk cerewet itu biasa, wedoknya nih, gak cerewet yo gak asik. Jadi sabar tidak menikah lebih baik daripada sabar untuk menahan derita. Maksudnya sabar untuk menghadapi perempuan itu. Tetapi kalau terusane wasobru alihinna, sabar menghadapi mereka wanita-wanita istri-istri itu iku khairun luwih bagus minas sabri tinggang sabar ala nari ing atase neraka. Tapi timbang mlebu neraka zino isbaban duwe bojo masih rewel-rewel jarno ngoten. Jadi tingkatannya begitu menurut Abu Sulaiman. Pertama, sabar tidak punya istri lebih baik daripada punya istri tapi sabar. Tapi sabar menghadapi istri itu lebih baik daripada sabar masuk neraka. Daripada kon gak rabi. Ya memang gak digeremengi bojomu, tapi kon balon nang neraka. Ya luwih apik timbang neraka, ya rabi yo ae. Dene bojomu cerewet, ya rezekimu. Hiburan niku. Biasanya wong wedok niku wong pinter cerewet biasa. Wis umum niku, ya. Jadi wong malah menurut Kiai Subadar bunyai-bunyain rata-rata kereng. Cirine nopo? Kiai ku lek keramat bojone kereng. Niku tandane. Lek bojone gak kereng, kiai ini kurang keramat. Karena dungane kurang mantep. Wong susah rek. Wong disentak bojone gopo kabeh. Profesor goblok mendadak. Wah, ada ceritanya ulama namanya Ibnu Daqiqil Id gitu. Itu namanya kan Taqiyuddin gitu. Disebut Ibnu Daqiqil Id gara-gara hari raya mau khutbah sama istrinya ditagih tepung buat beli roti, buat bikin roti. Mana pak tepungnya pak, mana tepungnya? Ini wiryoyo, wah yang gak jajan. Susah deh. Sehingga sampai waktu khutbah itu keliru gremeng tepung. Disebut dengan Daqiqil Id, Ibnu Daqiqil Id. Daqiqil Id artinya tepung hari raya. Gara-gara dia waktu khutbah sampai keliru ngomong bab tepung. Gara-gara kemburi mbok deore di gremengi soal tepung. Kiai so lolok gara-gara bojone ngamuk ini bahaya ini.
Tapi itu lebih baik daripada sabar masuk neraka. Tidak bojomu kereng, iku pesugihan. Nah, mungkin karena kamu sabar oleh Allah diijoli. Karena Allah sudah janji. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi kalau kamu tidak suka sama istrimu harus bertahan. Fa asa an takrahu syai'an. Mungkin barang yang enggak kau senengi mang bojomu sing jedes kereng iki. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menyimpan kebaikan di situ. Mungkin gara-gara kamu sabar rezekinya lancar. Gara-gara sabar anaknya pintar. Allah pasti memberi garansi. Ini janji ini, garansi Allah. Fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini terbukti ya. Bunyai-bunyai sing kereng kiai ini keramat-keramat. Malah ceritanya Kiai Subadar, Bunyai Khalil Bangkalan itu gualak. Kalau ngamuk Pak Kiai Khalil itu digawana pentung. Kiai sampai lari ke pondok takut itu pentung. Wah, ya apa Bunyai go pentung ya? Gawat ya. Menjadi Kiai ini keramat. Makanya Kiai keramat itu bojone kereng biasa. Iku pesugihan. Wa qala aidan al-wahid yajidu min halawatil amal wa firaghil qalbi ma la yajidul muta'ahil. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan al-wahid utawi wong kang ijen iku yajidu nemu min halawatil amali saking manisi amal wa firaghil qalbi lan kosongi ati ma ing perkara laya jitu kang ora nemu sopo al mutaahilu wong kang berkeluarga, sopo al mutaahilu wong kang keluarga. Ma laya jitu ora nemu sopo al mutaahilu wong kang duweni keluarga. Orang yang sendiri itu mendapatkan ketenangan yang tidak didapatkan oleh orang yang punya keluarga. Maksudnya orang yang bersendiri otomatis kan problemnya lebih sedikit gitu. Itu biasalah, normal. Wa qala marratan dawuh sapa Abu Sulaiman marratan ing dalam ambalan kang liya dalam kesempatan yang lain ma raaitu ahadan ma raaitu orang ningali ingsun ahadan ing wong suwiji orang ningali ahadan min ashabil sing pira-pira sahabat ingsun tazawwaja kang rabi sapa ahad fa sabata moko tetep sapa ahad ala martabati ing derajati ahad al ula kang kawitan ya. Jadi menurut Abu Sulaiman jarang orang yang menikah itu derajatnya tetap ya biasanya menurun karena kesibukannya tinggi. Wa qala aidan qala dawu sapa Abu Sulaiman aidan halimane salasun te perkara telu iku man uti sapane wong iku tola banyu beri sapa man hunna ing salas faqad rokana moga teman-teman condong sapa man ila dunya maring dunya. Ada 3 hal yang kalau dia cari itu berarti bagian dari cinta dunia. Rupane wong tola bakang nyupri sapa man ma'asan ing penguripan ekonomi. Au tazawwaja utawa rabi sapa wong imra'atan ing wong wadon. Au kataba utawa nulis sapa man al hadisa ing buku hadis. 3 hal ini termasuk profesi duniawi. Wa qala Hasan rahimahullah qala Dausub al Hasan ki Hasan rahimahullah idza aradana likani ngarepaken sinten Allah Gusti Allah bi abdin kan kawula khairan ing kebagusan lam yusghilhu mongko ora nungkulaken sapa Allahu ing ahad bi ahlin kan keluarga wala malin dan orang kelaman bondo. Imam Hasan mengatakan kalau orang dikehendaki baik itu tidak sibuk urusan keluarga dan urusan ekonomi. Artinya dia dicukupi oleh Gusti Allah. Wa qala Ibnu Abdul Hawari dawu sapa Ibnu Abdul Hawari tanadzara berdebatan berdiskusi sapa jamaatun segolongan ulama fi hadal hadis ing dalam ikilah hadis-hadis di atas yang artinya seakan menunjukkan tidak menikah itu
didiskusikan oleh ulama. Fastaqarra moko dadi tetep apa ra'yuhum pendapatnya jamaah. Akhirnya ada kesimpulan diskusi Ba'sul Masail tentang hadis-hadis yang disebut terakhir tadi, soal tidak punya anak, tidak punya istri itu kesimpulannya begini. Fastaqarra ra'yuhum ala annahu kelakuan iku laisa ora ono apa maknahu maknai hadis iku alla yakuna yen to ora ono. Yen to ora ono iku lahu kedue wong, maksudnya bukan berarti orang itu ndak punya anak, ndak punya harta, ngaten. Mal wal ahli niku. Bal ayyakuna baik yang to ono apa malun wal ahlu wala yusghilanihi lan ora nungkulaken apa mengkono mal wal ahli ing man. Nah, artinya hadis yang mengatakan idza aradallahu bi abdin khairan lam yusghilu bi alin wala malin. Orang kalau dikehendaki baik oleh Allah, dia tidak sibuk urusan anak dan keluarga, bukan berarti dia itu tidak punya apa-apa. Tetapi bisa jadi dia punya anak, punya keluarga, tetapi tidak sibuk, urusannya beres, gitu loh. Rezeki ini lancar, gitu loh. Wa utawi qaul iku isyaratun isyarah ila qauli Abi Sulaiman Ad-Daraini maring dawe Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rupane masaghalaka mau te perkara syaghalaka kang nungkulaken apa maka ing sira anillah saking Allah min ahlin saking keluarga wa malin lan bondo wa walatin lan anak fa huwa mongko utawi mengkono mal ma alika ingat sira iku mas'umun kang Allah. Kesimpulannya semua hal, harta, istri, anak yang membuat kamu sibuk lupa ibadah itu jelek ya. Tapi kalau tidak berarti itu baiknya. Kesimpulannya wabil jumlah lan kelawan jumlah gemblengan global lam yungkil ora nukil lam yungkol ora dinukil ana hadin saking wong suwiji tidak ada satupun yang meriwayatkan apa at-targhibu ora dinukil apa at-targhibu nyengitakan menjauhkan anin nikahi sanging nikah mutlakon kelawan mutlak. Artinya tidak ada satupun dalil yang mengatakan boleh atau menjauhi nikah secara mutlak. Tetapi ada syarat. Ila makrunan angin dan barengaken bisyartin kelawan syarat. Orang tidak menikah itu ada syarat. Oh karena sibuk, karena sakit, karena ini begitu. Secara umum dalilnya tetap nikah itu lebih baik ya. Wa amat targhibu anapun demenaken fi nikahin dalam nikah iku faqat warada teman-teman mengko targhib mutlakon kelawan mutlak. Tapi kalau anjuran menikah itu mutlak ada. Wa makrunan dan barengaken bisyartin kelawan syarat ataupun ada syarat. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan 3 hari ini, anjuran menikah jelas, dalilnya full, Quran, hadis, athar, ya. Adapun dalil yang mengatakan tidak menikah itu masih memper-memper, ada alasan, ada kondisi, ada kondisi. Kesimpulannya dalil menikah ini jelas kuat ya, lebih baik menikah. Tidak menikah itu pilihan. Kalau begini, ya, kesimpulannya. Fal naksif supaya lebih jelas ya. Fal naksif monggo becik buka ingsun al-ghitha'a ing tutup supaya jelas saya bukakan bab selanjutnya ini akan saya buka tutupnya supaya lebih jelas. Andu saking mengkono niku wau tarhib niku wau li hasri afatin nikah maring ringkes pira-pira bahayane nikah wa fawaidi lan pira-pira faedah nikah. Dalil ini nanti akan dikomparasi oleh Imam Ghazali berupa bab selanjutnya besok tentang faedah nikah itu apa, bahaya nikah itu apa. Supaya kamu bisa memilih. Oh saya ini sebaiknya nikah karena faedahnya begini-begini. Kalaupun kamu memilih tidak menikah, kamu punya alasan ya. Ini besok akan diteruskan bab
faedah pernikahan dan bahaya pernikahan ya. Moga-moga bisa kita lanjutkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin.